Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat broadcast, obrolan edukasi, inspiratif, dan kreativitas siswa. Senang sekali saya Anggi dapat menjumpai Anda di siang hari ini. Dan untuk tema program broadcast di hari ini, saya mengusung tema yang berbeda dari sebelumnya. Temanya tentang Praja Muda Karana. Dan di siang hari ini saya sudah bersama dengan beberapa bintang tamu. Tapi sebelum saya memperkenalkan bintang tamu saya di hari ini, pertama-tama saya menghimbau sahabat broadcast jangan lupa untuk terus untuk mensubscribe channel YouTube dari MTSN 1 Go TV dan juga laman Facebook dari MTSN 1 Kota Gorontalo dan juga follow IG MTSN 1 Go_TV. Baik, langsung saja kita ke bintang tamu saya di siang hari ini. Bintang tamunya berbeda, bukan dari anak-anak MTS. Ini kakak-kakak alumni kita dari MTS juga, tapi sudah alumni. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tidak akan memperkenalkan mereka, biarlah kakak-kakak ini yang memperkenalkan diri mereka. Kita mulai dari yang paling cantik di sini saja dulu, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Zara Farnizia Pakaya. Saya kelas 11 IPS Excellent. Saya siswa dari MAN 1 Kota Gorontalo dan saya juga merupakan alumni dari MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Fadli Yahya. Saya sekarang bersekolah di MAN 1 Kota Gorontalo. Saya juga merupakan alumni MTS Negeri 1 Kota Gorontalo angkatan 2018. Oke, halo. Perkenalkan nama saya Kabra Zekida Rahman. Saya sekarang sekolah sama dengan mereka bertiga. Mereka bertiga. Saya dari MAN 1 Kota Gorontalo dan kebetulan saya juga alumni dari MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Anugrah Malabali. Saya kelas 12 Excellent 2, IPA Excellent 2. Saya juga alumni dari MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Oke, terima kasih. Jadi di siang hari ini saya sudah ada Kak Alifia, Kak Fadli, Kak Kobul, dan juga Kak Anugrah. Oke, salam pramuka. Salam. Oke, jadi mereka berempat ini merupakan anggota pramuka. Alhamdulillah saya juga anggota pramuka, tapi beda generasi ya, sahabat broadcast yang ada di rumah. Jadi sekarang saya mau tanya dulu, kesibukan kakak-kakak sekarang di pandemik, di bulan Ramadan ini, kira-kira kesibukannya apa saja? Alifia saja. Kalau dari saya itu tentunya mengerjakan tugas-tugas guru. Kemudian ikut membantu dalam pelaksanaan proker ambalan yang untuk kedepannya dan untuk dekat-dekat ini dan membantu orang tua di rumah tentunya. Oke, ya, bulan Ramadan jadi bantu orang tua di rumah, apalagi yang perempuan pasti bantu masak dan lain sebagainya. Oke, kalau untuk Kak Fadli sendiri kesibukannya sekarang apa saja Kak Fadli? Baik, jadi kesibukan saya di saat ini yaitu latihan taekwondo karena kebetulan kami sudah terbebas dari tugas-tugas sekolah dan alhamdulillah juga kemarin saya berhasil lulus SNMPTN. Jadi beban untuk masuk kuliah itu sudah tidak ada. Tapi saya masih mempersiapkan diri untuk mengikuti tes abdi negara. Terima kasih. Jadi Kak Fadli sedang mempersiapkan diri untuk tes abdi negara. Baik, next kita ke Kak Kobul. Kira-kira kalau Kak Kobul di bulan Ramadan ini kesibukannya apa Kak Kobul? Oke, kalau dari saya sendiri kesibukan saya cuma di dua tempat, di pramuka dengan di rumah. Oh, oke. Kalau di rumah ya saya bantu-bantu orang tua pasti sebagai anak yang berbakti dan soleh. Amin. Amin. Dan kalau di pramuka, kebetulan saya juga pramuka Garuda, jadi saya menjalankan proker-proker yang ada di pramuka Garuda dan saya juga tergabung dalam satuan karya. Jadi ikut proses yang ada di satuan karya tersebut. Oke, terima kasih. Insya Allah jadi anak yang soleh. Amin. Amin. Oke, kalau Kak Anugrah sendiri kira-kira kesibukannya sekarang apa Kak Anugrah? Oke, kalau saya seperti Kak Kobul, saya juga adalah anggota Pramuka Garuda dan juga anggota satuan karya dan
sekarang juga saya sibuk dengan proker-proker dari Pramuka Garuda dan mengikuti proses dari Satuan Karya, dan juga saya sekarang lagi mempersiapkan diri untuk tes SBMPTN atau masuk kuliah. Oh, amin. Jadi kita doakan bersama semoga segala rencana dari kakak-kakak insya Allah ke depan berjalan dengan lancar. Amin. Oke, jadi untuk kalian berempat ini, tiga-tiganya sudah mempersiapkan masuk kuliah atau Afia beda ya? Jadi kalau untuk 3 laki-laki tampan ini semua sedang mempersiapkan untuk masa depan. Jadi mereka sekarang sudah duduk di kelas 3 SMA dan sudah lulus sebenarnya ya? Iya. Sudah lulus. Jadi yang satunya mempersiapkan untuk tes SBMPTN, yang satu siap masuk untuk tes Abdi Negara. Kak Kobul, kalau Kak Kobul kira-kira? Kalau saya alhamdulillah sama dengan Kak Farli sudah lulus di perguruan tinggi negeri lewat jalur SNMPTN alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi memang benar-benar siswa berprestasi ya untuk sahabat broadcast yang ada di rumah, patut ditiru. Oke, sekarang saya ingin bertanya tentang prestasi kakak-kakak yang ada di sini. Kira-kira prestasi apa saja yang sudah diperoleh kakak-kakak selama bergabung menjadi anggota Pramuka, entah kalian sudah dari SD kah bergabung, MTS mungkin, atau nanti sudah SMA. Tapi jangan dijawab dulu sekarang, kita saksikan dulu jeda iklan yang akan lewat berikut ini. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo atas nama seluruh jajaran mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan penuh ampunan. Semoga Ramadan kali ini mampu meningkatkan kesalehan sosial, menguatkan moderasi beragama di sesama kita semua, dan mampu menciptakan kerukunan bagi bangsa Indonesia. Selamat berpuasa, semoga amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karjianto, Kepala MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhaiminul Aziz Yunus selaku Kepala Urusan Tata Usaha MTSN 1 Kota Gorontalo atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, dan semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba,
kita semua bahagia, tua dan muda bersuka. Baik sahabat broadcast, terima kasih masih setia dalam program broadcast. Baik, kita lanjut ke bintang tamu saya. Saya kembali ke pertanyaan saya di segmen pertama tadi. Jadi prestasi apa saja yang sudah diperoleh oleh kakak-kakak yang sudah hadir di siang hari ini? Saya mulai dari Kak Anugrah dulu. Jadi Kak Anugrah ini prestasinya sebagai Pramuka Garuda tahun 2020 dan juga kira-kira selain sebagai Pramuka Garuda tahun 2020, prestasi apa saja yang sudah Kak Anugrah peroleh? Oke, baik. Selama saya menjadi anggota Pramuka, alhamdulillah saya pernah mengikuti scouting skill competition yang keempat. Dan alhamdulillah di situ saya mewakili MTS dan alhamdulillah mendapat juara umum, juara 1. Juara umum, oke. Dan kira-kira kalau untuk sekarang Kak Anugrah di MAN 1 masih tergabung dengan Pramuka, Kak? Iya, Kak. Kira-kira ada kegiatan apa di MAN 1? Kalau kegiatan di MAN 1 tentunya saya menjadi anggota Pramuka dan juga saya setelah selesai menjabat di situ saya juga tetap aktif dalam kegiatan Pramuka, contohnya seperti di Pramuka Garuda dan juga di anggota Satuan Karya. Oke, jadi Kak Anugrah ini untuk sahabat broadcast yang ada di rumah, Kak Anugrah ini dia juga pernah memenangkan SCIC 4, jadi menjadi juara umum. Kira-kira Kak Anugrah bisa dijelaskan untuk SCIC sendiri, apa itu SCIC? Mungkin ada sahabat broadcast di rumah yang bertanya-tanya, apa itu SCIC? Oke, jadi SCIC itu adalah lomba yang diadakan oleh MAN Insan Cendekia Kota Gorontalo. Di situ tempat untuk anggota Pramuka Penggalang mengikuti lomba untuk wadah mereka untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Oke. Jadi SCIC itu adalah kegiatan pramuka yang diselenggarakan oleh MAN Insan Cendekia Gorontalo dan itu bisa diikuti oleh seluruh sekolah tingkat Penggalang ya? Iya. Oke. Di seluruh provinsi Gorontalo. Di seluruh provinsi Gorontalo. Jadi banyak saingan ya. Alhamdulillah bisa dapat juara umum. Baik, sekarang saya ke Kak Kobul. Jadi Kak Kobul ini dia juga sama dengan Kak Anugrah, sama-sama merupakan Pramuka Garuda tahun 2020. Dan Kak Kobul ini juga merupakan anggota dari Sakapom ya, Kak Kobul. Kira-kira prestasi apa saja selain Pramuka Garuda dan juga Sakapom? Oke. Kalau untuk prestasi mungkin cuman mau hitung jari, bisa dihitung jari. Kalau prestasi saya yang di Pramuka, yang pertama itu scouting skill competition yang tahun berapa itu Kak Fadli? 2019. Scouting skill competition tahun 2019 tingkat kuartir cabang Kota Gorontalo. Di situ saya mengikuti lomba flash mob bersama tim dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Baru lomba yang di kuartir daerah, lomba video dokumenter bertepatan dengan Hari Pramuka tahun 2020. Di situ saya dengan tim alhamdulillah mendapatkan juara 3. Dan juga yang terakhir kebetulan saya menjabat sebagai sekretaris di Dewan Ambalan tahun lalu dan alhamdulillah lancar dan menurut saya itu termasuk prestasi yang telah saya capai. Terima kasih.
Oke, sama-sama. Tadi kata Kak Kobul bisa dihitung dengan jari, tapi kalau saya dengar itu tidak bisa dihitung dengan jari ya, itu lumayan banyak. Baik, Kak Kobul, saya pribadi, saya ingin tanya kira-kira Sakapom itu apa? Bisa dijelaskan kepada sahabat broadcast yang ada di rumah? Oke teman-teman, jadi Sakapom itu kepanjangannya Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi Sakapom itu di bawah naungan oleh Badan POM. Oke. Jadi tugas dari Sakapom itu sebagai garda terdepan untuk mengawasi obat-obat dan makanan yang di sekitar kita, terutama di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Dan juga BPOM, Balai POM di Gorontalo itu cuma satu, cuman yang berada di Bone Bolango. Jadi untuk mencapai tempat-tempat makanan, tempat-tempat yang jual-jual produk-produk makanan atau skincare yang berada di pelosok-pelosok, jadi susah untuk dicapai. Jadi salah satu alternatifnya yaitu dengan kami Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan yang berada di pelosok-pelosok sana untuk sambung tangan dengan tugas-tugas Balai POM. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi penjelasannya sangat jelas. Jadi Sakapom ini tugasnya untuk membantu Badan POM ya. Kira-kira saya ingin tanya lagi Kak Kobul. Sakapom ini siapa saja yang bisa masuk menjadi anggota Sakapom? Apa saja persyaratan untuk mungkin adik-adik sahabat-sahabat broadcast yang ada di rumah ke depan ingin bergabung dengan Sakapom? Kira-kira persyaratannya apa saja? Oh iya. Kalau untuk persyaratannya yang paling utama mungkin menjadi pramuka penegak. Jadi untuk adik-adik yang masih penggalang dan ingin masuk di Satuan Karya, mungkin adik-adik bisa masuk di sekolah menengah atas dan bergabung dengan pramuka menjadi pramuka penegak lalu masuk di Satuan Karya. Itu baru bisa. Baru ada lagi untuk syarat-syaratnya secara lengkap saya belum tahu pasti, dan pasti syarat yang selanjutnya mungkin harus ada loyal. tes ya. Ada tes pasti dan ikut proses sendiri seperti proses mengambil Bantara, Laksana ataupun Garuda. Oke, terima kasih. Jadi ini informasi yang sangat bermanfaat untuk adik-adik, untuk sahabat-sahabat broadcast yang ada di rumah. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat broadcast yang sekarang masih di tingkat penggalang, yang mungkin nanti ke depan masih ingin melanjutkan menjadi anggota pramuka di tingkat penegak dan berminat untuk bergabung dengan Sakapom. Jadi ini informasi yang sangat bermanfaat untuk sahabat broadcast yang ada di rumah. Nah, sekarang saya ke Kak Fadli. Kak Fadli ini prestasinya dia pernah jadi pratama dari MTS ya. Jadi pada saat angkatannya dia menjadi pratama, kemudian pada saat di MAN 1 jadi ketua DA, ketua Dewan Ambalan ya, dan juga pernah ikut lomba taekwondo ya Kak Fadli. Kira-kira bisa dijelaskan ada prestasi lain selain itu? Baik Kak Anggi, jadi selama saya mengikuti kepramukaan dari MTS, alhamdulillah saya lumayan banyak mengikuti kegiatan. Jadi kegiatan yang paling pertama saya ikuti itu adalah perkemahan di lapangan Bulota atau disebut Permata ya, disebut Permata. Jadi itu diselenggarakan oleh Kuarcap Kota Gorontalo memperingati hari ulang tahun Kota Gorontalo. Kemudian saya juga bersama Kak Anugrah pernah mengikuti SCIC. Jadi saya alhamdulillah mengikuti SCIC dari SCIC 3, 4, dan 5. Wow, 3 masa ya. Alhamdulillah di SCIC 4 dan 5 berhasil membawa pulang juara umum. Kemudian untuk selama saya menjabat di penegak di Dewan Ambalan, saya rasa lumayan banyak prestasi yang kami sama-sama capai. Jadi salah satunya itu adalah scouting skill competition. Jadi kami bersaing di sana. Kalau dihitung-hitung dari jumlah piala yang kami dapatkan, kami itu ada di posisi kedua atau ketiga. Kemudian alhamdulillah saya juga mengikuti ekstrakurikuler lain
Jadi saya mengikuti olahraga taekwondo dan saya sudah mengikuti turnamen sebanyak 4 kali. Wow. Dan alhamdulillah semuanya membawa medali. Jadi kira-kira begitu kan. Oke, luar biasa. Tadi ada yang saya tangkap, jadi Kak Fadli ini sudah ikut scouting skill competition dari yang 3, 4, dan 5 dan mendapatkan juara umum ya? SCIC. Oh, SCIC, sorry. Jadi SCIC 3, 4, dan 5. Kira-kira 3, 4, dan 5 itu semuanya dapat juara umum atau hanya salah satu? Yang SCIC itu saya membawa saya bersama tim membawa pulang juara umum itu pada SCIC 4 dan 5. Jadi SCIC 3 itu perdananya MTS ikut SCIC. Alhamdulillah di situ saya masih kelas 7 dan sudah dipanggil oleh senior-senior saya. Sudah dipercayakan ya? Oke. Seperti itu. Alhamdulillah, jadi membawa piala sebagai juara umum selama 2 kali berturut-turut ya. Oke, terima kasih. Jadi dan untuk Kak Fadli ini dia tidak hanya sibuk di kegiatan pramuka, dia juga sibuk di kegiatan taekwondo dan bukan hanya di pramuka saja dia berprestasi, dia juga berprestasi di cabang taekwondo. Selalu dapat medali ya. Alhamdulillah. Sekarang sudah sibuk apa Kak Fadli? Alhamdulillah kemarin baru mengikuti ujian kenaikan ke dan hitam. Dan 1. Oke, tapi hitam ya? Iya. Oke, luar biasa. Cocok memang untuk mendaftar jadi abdi negara. Baik, sekarang kita ke Kak Alivia. Kak Alivia ini, saya dapat informasi prestasi Kak Alivia juga luar biasa banyak. Kak Alivia ini pernah ikut pidato nasional, kemudian pernah ikut pidato di Kuarcap ya? Kemudian pernah ikut Kema Budaya Nasional yang dilaksanakan di Palu dan juga pernah mengikuti LT tingkat provinsi. Wow, luar biasa. Kira-kira selain itu Kak Alivia prestasi lainnya apa lagi Kak Alivia? Jadi kalau dalam organisasi pramuka itu sendiri, saya sudah bergabung dengan organisasi pramuka sejak MTS, sejak dari kelas 7. Dari kegiatan pertama yang saya ikuti itu dia sama dengan Kak Fadli, Permata, di lapangan Bulota. Kemudian kegiatan lomba kedua yang saya ikuti itu SCIC 5. Sama-sama dengan Kak Fadli dan alhamdulillah di situ kami mendapatkan juara umum dan membawa piala. Nah, dalam SCIC 5 itu juga saya mengikuti lomba pioneering dan bersama dua teman saya dan alhamdulillah juga mendapatkan juara 1. Luar biasa. Benar-benar berprestasi, saya sampai speechless ini ya. Kemudian Kak Alivia, saya ingin tanya sedikit tentang lomba pidato nasional. Kak Alivia bisa sampai ikut lomba pidato tingkat nasional itu bisa diceritakan sedikit kepada sahabat broadcast di rumah, tahap-tahap yang sudah dilewati apa saja? Jadi untuk yang lomba pidato nasional itu saya pernah mengikuti 2 kali. Yang pertama waktu tahun 2015 itu Aksioma. Aksioma. Iya. Jadi saya mewakili Provinsi Gorontalo membawakan sebagai perwakilan pidato bahasa Indonesia dari Provinsi Gorontalo. Nah, alhamdulillah di situ saya mendapatkan juara 4. Itu tingkat nasional. Kemudian yang kemarin itu untuk memperingati Hari Pancasila. Jadi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu dia mengadakan satu lomba, di mana lomba itu lomba pidato membahas tentang peranan Pancasila dalam negeri. Jadi itu untuk pesertanya tidak diberi syarat, itu bebas dari SMA sampai dengan kuliah. Jadi itu tidak, untuk lombanya itu sendiri dia tidak bersyarat. Jadi siapapun yang mau ikut dia ikut. Kebetulan waktu itu karena guru saya tahu saya berpotensi di bidang pidato, jadi dia menyarankan saya untuk ikut dan saya kebetulan karena saya juga suka, saya ikut. Jadi saingannya sebenarnya berat ya karena tidak dibatasi umur dan tidak ada persyaratan, tidak pakai persyaratan apa-apa ya. Jadi ini tergolong sesuatu yang berat. Nah, sekarang terakhir saya mau tanya, pernah mengikuti LT tingkat provinsi, apa itu?
LT itu dia salah satu lomba bergengsi di tingkat Pramuka Penggalang. Oke. Jadi di situ dia LT itu dia dari LT1, LT2, LT3 dan LT4. Kebetulan di LT4 itu memang dia tingkat provinsi. Oke, LT itu singkatan. Iya, lomba tingkat. Oh, lomba itu tingkat. dia Iya. antara daerah-daerah yang ada di Provinsi Gorontalo itu bersaing. Oh, Kebetulan pada saat LT itu juga saya masih kelas 7. Oke. Saya mengikuti lomba pidato juga di situ dan alhamdulillah saya dapat juara 1. Alhamdulillah. Jadi untuk sahabat broadcast yang ada di rumah, kakak-kakak yang sudah hadir di siang hari ini bisa dijadikan sebagai apa ya? Role model kalian lah yang ada di rumah. Untuk kalian yang ingin berprestasi, silahkan kalian ikut lomba sebanyak mungkin. Menang kalah itu urusan belakangan ya. Yang penting itu berani dulu untuk bisa tampil. Itu modal yang paling utama. Jangan dulu pikir menang kalah, malu untuk menang dan kalah. Yang penting itu kalian berani dulu untuk ikut. Dan jangan membatasi diri sudah cepat capek untuk ikut lomba ini, lomba itu. Silahkan kalian explore diri kalian sebanyak-banyaknya jika ingin cari pengalaman. Seperti itu ya kakak-kakak. Karena ke depan nanti kalau kalian sudah ingin menggapai cita-cita, itu bisa bermanfaat ya. Oke, baik. Sangat menarik pembicaraan kita di siang hari ini. Tapi karena sudah saatnya kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karcianto, Kepala MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhaiminul Aziz Yunus selaku Kepala Urusan Tata Usaha MTSN 1 Kota Gorontalo atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba semua bahagia. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo atas nama seluruh jajaran mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan penuh ampunan. Semoga Ramadan kali ini mampu meningkatkan kesalehan sosial, menguatkan moderasi beragama di sesama kita semua, dan mampu menciptakan kerukunan bagi bangsa Indonesia. Selamat berpuasa, semoga amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan, dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah.
Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pancasila merupakan ideologi bangsa dan akan tetap menjadi ideologi bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Pancasila merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Pancasila juga merupakan arah dan pandangan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sehingga dapat terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai. Oke, jadi sahabat broadcast, terima kasih masih tetap setia di menyaksikan program broadcast. Jadi sebelum di tayangan sebelumnya ada sedikit penggalan pidato dari Kak Alivia. Jadi pidato yang sangat membara sesuai dengan temanya, mengusung tema tentang Pancasila ya. Jadi semangatnya juga membara, dan juga ada sepenggal video turnamen yang diikuti oleh Kak Fadli ya. Jadi Kak Fadli tadi yang di sudut biru atau sudut merah? Yang di sudut biru. Sudut biru yang sudah melayangkan tendangan pada sudut merah, luar biasa. Oke, sekarang setelah saya menanyakan berbagai prestasi yang sudah diraih oleh kakak-kakak, saya ingin tanya, kira-kira kesan apa yang kakak-kakak sudah rasakan selama kakak-kakak mengikuti berbagai kegiatan pramuka? Rata-rata kalian ini mengikuti mulai aktif dengan kegiatan pramuka dari kelas 7 ya, di tingkat MTS. Oh, kalau Kak Kobel dari kelas berapa? Kalau saya nanti penegak. Oh, nanti penegak, tapi sudah berprestasi ya. Jadi, tapi pada umumnya semua sudah aktif dengan kegiatan pramuka dari kelas 7. Kira-kira kesan apa yang sudah kalian rasakan selama ini dari kalian masih tingkat penggalang sampai tingkat penegak sudah aktif di kegiatan pramuka? Saya mulai dari Kak Kobul saja. Kira-kira kalau Kak Kobul yang mulai dari tingkat penegak, kesan apa yang sudah Kak Kobul rasakan selama ini? Oke, kalau untuk kesan itu ada dua. Oke. Beruntung dan menyesal. Oke, bisa dikatakan kenapa beruntung dan menyesal? Kalau beruntung saya kenal dengan organisasi pramuka. Menyesal karena saya baru masuk organisasi pramuka nanti di SMA. Dan di MTS saya tidak masuk di pramuka, itu salah satu penyesalan saya. Oke, jadi merasa beruntung karena masih sempat bisa bergabung dengan pramuka, dan menyesalnya kenapa masuk nanti tingkat SMA. Sebenarnya tidak ada sesuatu kata yang terlambat. Kalau terlambat itu nanti kalau kita sudah berpulang ke rahmatullah, berarti Allah masih kasih kesempatan kepada Kak Kobul untuk untuk bisa merasakan bagaimana sensasi bergabung di kepramukaan. Oke, sekarang ke Kak Anugrah dulu. Kira-kira kalau Kak Anugrah sendiri, kesan selama Kak Anugrah bergabung dengan organisasi pramuka sejak Kak Anugrah di tingkat SMP sampai tingkat SMA yang dirasakan apa saja? Jadi kesannya itu dari penggalang, dari yang banyak banyak suka dukanya. Dari penggalang, dari yang kayak banyak ada bermainnya, kalau ada perkemahan ada banyak mainnya, serta ke penegak lebih diseriuskan kepada materi-materi yang diberikan kepada kita, seperti itu. Oke, iya seperti yang kita ketahui bersama, kalau untuk tingkat penggalang itu dia 50-50 ya, 50 materi, 50 permainan. Tapi kalau untuk tingkat
penegak. Jadi lebih banyak materi, 70% materi, 30% games, permainan. Oke, jadi sudah banyak makan asam garam ya. Oke, sekarang saya ke Kak Fadli. Kalau Kak Fadli sendiri kesan selama Kak Fadli bergabung, apalagi Kak Fadli bukan hanya aktif di pramuka, untuk bisa menyeimbangkan pramuka dengan kegiatan yang lain itu tidak gampang. Kira-kira kesan Kak Fadli selama bergabung dan mengikuti kegiatan pramuka apa saja? Baik, jadi kesan saya mengikuti kegiatan pramuka ini banyak meninggalkan kesan. Jadi ya, yang paling berkesan itu ketika kita mengikuti suatu perkemahan dan bersama-sama merasakan bagaimana pahit manisnya perkemahan itu, bagaimana pahit manisnya ketika kita berpramuka. Jadi kira-kira begitu Kak. Oke, kira-kira begitu. Jadi karena pramuka itu terkenal dengan kebersamaan, istilah kebersamaan ya. Satu makan, semua harus makan. Mau itu satu biji roti mau dibagi ada 10 orang, semua harus dapat, harus rasa seperti itu. Jadi banyak orang yang merasa tidak ingin bergabung dengan pramuka karena itu ya, kebersamaannya itu, karena orang pikir ya berat, mungkin sudah overthinking duluan ya. Jadi sudah rasa berat, makanya kenapa kebanyakan anak muda ingin di zona nyaman terus seperti itu. Oke, sekarang saya ke Kak Alivia. Kalau untuk Kak Alivia sendiri, Kak Alivia prestasinya luar biasa banyak, kesannya selama ikut kegiatan pramuka apa saja? Tentunya pengalaman yang tidak akan saya dapat di tempat lain. Benar. Di pramuka itu saya dapat mengembangkan potensi saya. Kemudian berkat pramuka juga saya bisa ikut lomba-lomba sampai tingkat-tingkat selanjutnya. Kemudian pertemanan yang saya dapat di pramuka tentu saja tidak akan saya dapatkan di tempat lain. Benar. Kemudian juga saya rasa yang saya sadari sampai saat ini, pertemanan dalam organisasi pramuka itu dia tidak akan luntur di telan waktu. Karena saya sadari sampai saat ini juga orang-orang, teman-teman yang dekat dengan saya adalah orang-orang yang pernah bergabung dalam organisasi yang sama dengan saya, itu pramuka. Benar sekali. Jadi kalau ingin cari pertemanan yang baik, yang sebenarnya itu ada di pramuka ya. Jadi untuk anak-anak pramuka itu sampai tua nanti, sampai kalian sudah berkeluarga, sudah bergabung, entah kalian sudah kuliah, sekolah di mana, tetap pasti ujung-ujungnya akan kembali juga, pasti reunian, ketemu. Dan saya setuju sekali sebagai orang yang alumni pramuka juga, saya merasakan hal yang sama. Dan kalau kita mau kemana saja, kalau kita membawa nama pramuka pasti wah kak pasti bisa akrab dengan orang. Kalau kita ada terlekat di situ, kita bergabung dengan pramuka seperti itu. Dan mungkin di pandangan orang yang tidak tahu, mereka rasa pramuka ini habis hanya di alam, tidak terurus dan lain sebagainya, menyatu dengan alam. Itu yang mungkin orang-orang, padahal mereka tidak tahu kebersamaan di pramuka itu yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Teman-teman yang seperti teman-teman yang ada di dalam organisasi pramuka itu beda dengan teman-teman yang kita dapatkan di tempat lain, seperti itu ya. Oke. Semangatnya itu yang berbeda, semangat, beda. Oke. Kemudian saya mau tanya, tadi sudah dikatakan ada yang sedang mempersiapkan SNPTN, ada yang sudah lulus SNPTN mempersiapkan SBNPTN, ada yang mau masuk abdi negara. Kalau Alivia kan masih kelas 11 ya, jadi masih fokus dengan proker yang ke depan. Tapi saya mau tanya, cita-cita kalian sebenarnya itu ke depan nanti kalian ingin jadi apa, atau apa yang sedang kalian persiapkan? Saya ke Alivia saja dulu. Kalau saya jujur, cita-cita pertama saya itu saya ingin menjadi seorang hakim. Hakim, oke. Jadi masuk jurusan hukum ya, sebenarnya kalau kuliah hukum, oke. Jadi cita-cita kalau Alivia, untuk sahabat broadcast yang ada di rumah, dia ingin jadi hakim. Cocok, karena orang yang bisa ikut lomba pidato itu kan orang yang cakap berbicara, jadi cocok jadi hakim. Oke, kalau untuk Kak Anugrah, Kak, cita-cita ke depan Kak Anugrah? Yang pertama yang jelas ingin membanggakan orang tua. Iya, pasti. Dan yang kedua adalah cita-cita saya dari kecil
insya Allah ingin menjadi dokter. Amin, kita doakan bersama. Jadi untuk SBMPTN ini Kak Anugrah sedang mempersiapkan untuk masuk jurusan kedokteran. Iya, pendidikan dokter. Pendidikan dokter. Amin, kita doakan bersama insya Allah lancar. Amin. Nah, untuk Kak Fadli dulu. Kak Fadli, cita-cita ke depan. Baik. Tadi sudah disentil sedikit. Jadi cita-cita saya ya sama dengan Kak Anugrah untuk membanggakan orang tua. Iya. Kemudian untuk menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan juga negara. Amin. Tapi lebih spesifiknya itu saya ingin menjadi abdi negara, seorang abdi negara, ataupun kalau tidak tercapai saya ingin menjadi menteri. Amin, amin. Jadi ada plan B-nya ya. Iya. Plan B-nya luar biasa lebih tinggi dari plan A. Jadi plan A-nya jadi abdi negara, plan B-nya jadi menteri. Amin. Kita doakan bersama. Kita tidak tahu doa mana yang menembus langit ya. Oke, kalau untuk Kak Goko, mohon maaf. Kalau untuk Kak Kobul sendiri cita-citanya ke depan apa? Pasti ingin membanggakan orang tua ya. Kalau bicara soal cita-cita, pasti dari kecil banyak sekali Iya. cita-cita yang terlintas di pikiran. Kalau saya waktu kecil sangat bercita-cita untuk menjadi dokter. Oke. Sering berjalannya waktu, Berubah. cita-cita itu berubah. Oke. Berubah. Ya, cita-cita saya yang sangat ingin saya capai itu untuk berguna bagi orang lain. Selain untuk berguna, saya juga ingin membuka lapangan kerja untuk orang-orang yang mungkin orang yang berada di Butuh pelosok, pekerjaannya. orang-orang yang berada di pinggiran-pinggiran jalan yang tidak ada pekerjaan. Masya Allah. Dan juga alhamdulillah sekarang saya masuk di jurusan yang tidak lari jauh dari yang namanya dengan dokter, yaitu keperawatan. Oh iya, oke. Dan untuk mencapai cita-cita itu tentunya butuh dasar yang sangat kuat, dan dasar itu saya ambil dengan organisasi pramuka. Alhamdulillah di organisasi pramuka ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang telah saya dapatkan, dan alhamdulillah organisasi yang saya ikuti bukan cuma pramuka. Ada relawan anti narkoba dan juga kebahasaan. Jadi kalau misalnya kita di dalam Ambalan mengikuti lomba-lomba soal video yang bercakap-cakap, mungkin saya berperan untuk mengganti kata-kata yang keliru. Oh, seperti itu Iya, seperti di bahasa ya, dalam bahasa. Ya, Oke. terima kasih, Kak. Terima kasih. Jadi, Masya Allah sekali. Jadi, tujuan utama pastinya untuk cita-cita untuk membanggakan kedua orang tua, dan pasti semua tujuan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya Masya Allah sekali ya, kalian sudah berpikir terutama seperti yang dikatakan tadi oleh Kak Fadli, tujuannya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, seperti yang Kak Kobul sampaikan tadi, dia ingin membuka lapangan kerja untuk orang banyak ya, terutama untuk orang-orang yang ada di pelosok. Tetap namanya cita-cita, kembali ke niat. Kalau niat kita baik, insya Allah pasti ada jalan. Ya, selama niatnya untuk bermanfaat, semua kita hidup di dunia ini pasti untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, dan semua ditujukan juga untuk kedua orang tua. Dan jangan lupa, semua itu keutamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu ya, Masya Allah sekali. Terakhir, saya minta pesan dari kakak-kakak untuk sahabat broadcast yang ada di rumah. Pesan dari kakak-kakak untuk sahabat broadcast yang ada di rumah, terserah ingin menyampaikan apa saja. Dari Kak Alifia dulu. Oke, jadi pesan yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman saya yang di rumah, masa pandemi COVID itu bukanlah alasan bagi kita sebagai kaum muda untuk bermalas-malasan. Jangan biarkan kesempatan-kesempatan yang ada itu kita lewatkan begitu saja hanya karena alasan malas, mager, dan lain sebagainya. Jadi setiap kesempatan itu yang kita akan dapatkan adalah sebuah pengalaman.
Nah, di balik sebuah pengalaman pasti ada pelajaran yang kita dapatkan. Semakin banyak kesempatan yang kita ambil, semakin banyak pengalaman yang kita lalui, maka akan semakin banyak pula pelajaran yang kita dapat. Seperti itu. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak. Jadi untuk sahabat broadcast yang ada di rumah, pandemi bukan menjadi alasan untuk bermalas-malasan di rumah. Banyak cara ya yang bisa kita lakukan, apalagi sekarang semakin canggih, sudah di era modern saat ini, sudah banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan prestasi ya. Oke, next saya ke Kak Anugrah. Pesan untuk adik-adik yang ada di rumah dari Kak Anugrah apa? Pesan buat adik-adik yang ada di rumah, terutama yang masih mengenyam pendidikan di sekolah menengah pertama atau SMP dan SMA, tetaplah semangat. Saya tahu perasaan kalian saat belajar online, tapi itu janganlah membuat kalian malas untuk belajar. Tetaplah belajar segiat mungkin untuk kedepannya dan dijadikan motivasi ya. Dan tetaplah berproduktif di era pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih. Jadi benar sekali, di masa pandemik harusnya bisa lebih produktif ya, karena sudah lebih banyak waktu di rumah. Belajarnya sudah tidak terlalu padat seperti tidak di saat pandemi ya, banyak waktu habis di sekolah. Sebenarnya ini bisa dimanfaatkan waktunya ya untuk bisa produktif. Terima kasih Kak Anugrah. Nah sekarang Kak Qobul, kira-kira pesan dari Kak Qobul untuk adik-adik, untuk sahabat broadcast yang ada di rumah apa? Pesan saya untuk sahabat broadcast mungkin cuma sedikit. Yang pertama, karena ini masa pandemi, jadi kita semua harus mencari inisiasi, mencari jalan keluar yang lain. Kalau misalnya tidak bisa menggunakan cara A, kita harus menyediakan cara B untuk menyelesaikan problematika kehidupan, terutama pandemi. Yang kedua, jangan stay terus di zona nyaman. Orang harus, kita harus survive, kita harus survive ke dunia luar, jangan cuma di zona nyaman, karena yang akan kita peroleh cuma itu saja. Kita tidak bisa mendapat link-link ke orang-orang banyak, cuman itu kira-kira kan. Oke, terima kasih Kak Qobul. Benar sekali. Jadi kalau ingin survive, kalau kalian harus keluar dari zona nyaman dan harus survive. Dan kalau ingin survive tidak bisa hanya menyediakan satu alternatif. Jadi kalau contoh ingin jadi ini tapi ada cadangannya. Kalau seandainya ini tidak bisa, saya punya cara yang ini. Jadi kalau kayak mudah-mudahan dijauhkan ya. Kalau seandainya gagal dengan yang plan A, tidak hanya gagal seperti ini sudah menyerah, tapi kalau kita punya plan B, masih ada plan B, target selanjutnya yang itu, seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak Qobul. Terakhir dari Kak Fadli, pesan untuk sahabat broadcast yang ada di rumah apa? Baik, jadi pesan saya untuk sahabat broadcast yang ada di rumah, jadi kurang lebih sama dengan Kak Ajik dan Kak Anggi. Jadi untuk merencanakan sesuatu itu berpikirlah beberapa langkah ke depan, seperti kita main catur. Jadi berpikir beberapa langkah ke depan. Ketika salah satunya tidak bisa dicapai, kita memiliki cara lain untuk mencapai itu, atau memiliki tujuan lain selain dari itu. Yang penting satu, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bermanfaat, itu saja. Kemudian tetap stay humble, jangan terlalu sombong dengan segala pencapaian. Kira-kira itu kan. Baik, terima kasih banyak ya. Itu terima kasih untuk Kak Fadli. Apapun yang akan kalian rencanakan ke depan, jangan lupa jangan jadi orang sombong, biar nanti saat
kalian sudah mencapai cita-cita kalian, kalian bisa melanjutkan lagi ke arah yang lain ya. Kalau kita sudah sombong ya, saya sudah mendapatkan prestasi ini. Akhirnya karena sudah sombong, stay di situ dan akhirnya tidak berkembang. Oke, terima kasih banyak untuk kakak-kakak yang sudah hadir hari ini, Kak Alivia, Kak Fadli, Kak Kabul dan juga Kak Anugrah. Banyak sekali yang bisa kita ambil, terutama untuk sahabat broadcast yang ada di rumah, manfaat yang bisa kita ambil. Semoga sahabat broadcast yang ada di rumah bisa mengambil manfaat dan sisi positif yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak di hari ini. Dan jangan lupa untuk sahabat broadcast yang ada di rumah tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kemudian jangan lupa juga saya ingatkan kepada sahabat broadcast yang ada di rumah untuk like, share, komen, dan juga subscribe channel YouTube dari MTSN 1 Go TV. Baik, terima kasih. Saya Anggi beserta kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo atas nama seluruh jajaran mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan penuh ampunan. Semoga Ramadan kali ini mampu meningkatkan kesalehan sosial, menguatkan moderasi beragama di sesama kita semua, dan mampu menciptakan kerukunan bagi bangsa Indonesia. Selamat berpuasa, semoga amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan dalam bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhaiminul Aziz Yunus selaku Kepala Urusan Tata Usaha MTSN 1 Kota Gorontalo atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, semua bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karjianto, Kepala MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya